Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas B, Akuntansi 2020. Kali ini, kami akan membahas materi tentang ekuitas. Kelompoknya ada saya sendiri, Safira Herian, dan rekan saya, Elis Tiawati, Karisma Wulandari, dan juga Wina Aditya Putri Wibowo. Nah, pengertian dari ekuitas adalah sisa aset setelah dikurangi dengan semua kewajiban perusahaan. Atau dapat dikatakan ekuitas ini sama dengan aset neto. Ekuitas ini sering diklasifikasikan sebagai modal saham, premi saham, laba ditahan, saham treasury, atau kepentingan non-pengendalian alias kepentingan minoritas. Ekuitas ini bertambah seiring dengan pertambahan laba perusahaan. Adapun rumusnya yaitu aset dikurangi liabilitas. Nah, pengertian dari saham. Saham itu surat yang menjadi bukti bahwa seseorang itu memiliki bagian modal dari suatu perusahaan. Nah, seseorang yang memiliki saham ini memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sedangkan penerbitan saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal untuk pengembangan bisnis secara jangka panjang. Saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek dengan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi perusahaan dan juga kondisi ekonomi. Selanjutnya adalah penerbitan saham akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah akuntansi untuk saham bernilai normal, yang kedua akuntansi untuk saham tanpa nilai nominal, yang ketiga akuntansi untuk saham bersamaan dengan sekuritas lain atau penjualan langsung, yang keempat akuntansi untuk saham dalam transaksi non-kas, dan yang terakhir adalah akuntansi untuk biaya perolehan penerbitan saham. Lalu ada pembelian saham treasury. Saham treasury adalah saham yang dibeli kembali oleh manajemen perusahaan dari pasar dengan tujuan tertentu. Saham treasury ini saham biasa yang dikeluarkan untuk investor dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Perusahaan dapat menggunakan dua metode untuk mencatat pembelian saham treasury, yaitu metode biaya perolehan dan metode nilai nominal. Lalu selanjutnya adalah saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Saham preferen merupakan gabungan-gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Keuntungan saham preferen yang pertama adalah memiliki hak pembayaran dividen tetap yang besarnya sama dengan deposito. Jika perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, pemegang saham preferen yang diprioritaskan mendapatkan aset perusahaan maupun pembayaran kembali permodalan. Yang kedua, saham preferen bisa ditukar dengan saham biasa. Kerugian saham preferen yang pertama, saham preferen sulit diperjualbelikan, seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit. Dan terakhir adalah pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara atau voting dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan atau pemilihan direksi maupun dewan komisaris. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Macam-macam dividen yaitu 1. Kas atau tunai, 2. Saham, 3. Properti, 4. Interim, 5. Scrip, 6. Likuiditas. Penyajian ekuitas. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi fokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan periode tertentu. 2. Laporan perubahan modal. Fokus pada perubahan perusahaan seperti penambahan atau pengurangan laba atau rugi. 3. Neraca. Gambaran umum aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham periode tertentu. 4. Laporan arus kas. Mengukur seberapa baik perusahaan mendapat uang untuk membayar kewajiban biaya operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan harus menampilkan laporan penyajian ekuitas. 1. Total laba komprehensif yang disajikan secara terpisah antara jumlah total yang dikontribusikan ke pemilik
ekuitas induk dan kepentingan pengendali. 2. Pengaruh dari aplikasi retrospektif untuk setiap komponen ekuitas. 3. Rekonsiliasi antara nilai buku setiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah atas perubahan yang terjadi. Untuk contoh soal, pada tahun 2021, PT Lovkin menerbitkan saham sejumlah 1 juta lembar saham dengan nominal Rp100 dengan harga terbit Rp500 per lembar, yang dibayar tunai oleh investor yang membelinya. Hitunglah jurnalnya. Diketahui penerbitan saham 1 juta per lembar saham biasa, nilai normal Rp100, harga terbit Rp500. Perhitungannya, 500 dikali 1 juta sama dengan 500 juta. 100 dikali 1 juta lembar sama dengan 100 juta. Untuk kas 500 juta, modal saham biasa 100 juta, premi saham biasa 400. Terima kasih.